Oke, halo semua rekan-rekan Gema GKPI, apa kabarnya nih? Kita ini pengen promosiin Gema GKPI kalian nih. Yang pertama itu kegiatan kita Red Red. Seru nggak tuh? Seru lah, masa enggak sih? Iya. Itu ada pembagian hadiah untuk Jason ya, itu udah saya tuh. Dan kita ada main api unggun, berdoa bersama waktu di Wisma Berkat. Lanjut kita ke Natal GKPI, yaitu Natal bersama. Yang pertama, foto pertama tuh ada tim drama. Ya, saya ada di nomor 2 paling kiri. No, foto seru nggak? Ya seru lah, drama, isi drama. Itu saya itu sama Ko Joseph, saya sebelah kanan. Yuk kita lanjut. Kita ke Pasca GKPI. Yoi, mana foto yang lama ya? Oh ya. Foto bareng-bareng. Seru kan? Ya seru lah, makanya kalian harus join ke Gema GKPI, guys. Kebaktian outdoor Gema juga ada ini. Kita merayakan HUT Gema tiap bulan Juli. No, kita ke kebun raya, foto bareng, ibadah Padang. No, seru kan? Ya seru lah. Makanya join Gema. Ayo dong. Sekarang itu selain ibadah kita ada kegiatan komsel di luar ibadah kita. Kan disambut sama Ko Hengki, mentor-mentor. Nah, ini komsel cewek-cewek ini yang dipimpin sama Civeli tuh. Cantik-cantik ya? Iyalah, cantik lah. Nah, ini waktu perpisahan Deborah ini. Itu saya tuh paling kiri tuh, paling ganteng. Iya, sekarang kita lanjut, ada video bonus. Iya, video bonusnya apa ini? Aduh, ternyata ada orang sableng ini nih. Kelilingin api unggun ini. Nggak tahu ini siapa nih. Ini kayak saya deh. Saya nih. Pengen kayak gitu nggak? Pengen kan? Ya, kita harus latih 5M supaya pandemi cepat berlalu ya guys ya. Ini videonya. Oke deh. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube kita Gema GKPI, dan kita juga mengadakan persembahan. Untuk transfernya ada nomor rekeningnya BCA. Dan selama bulan Agustus kita pakai Zoom ya. Oke, shalom teman-teman, teman-teman Gema GKPI yang hadir pada pagi hari ini di Zoom. Shalom, shalom. Shalom. Ya, gimana teman-teman keadaannya? Sehat-sehat selalu nggak? Sehat semua nggak nih? Sehat ya? sehat. Sehat ya. Gue harap teman-teman semua di sini di masa pandemi ini masih tetap sehat selalu, dan masih tetap juga patuhin protokol kesehatan yang ditetapkan sama pemerintah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak, untuk bersatu dulu. Ya, mari satu dulu mulai. Ya teman-teman, di masa pas sebentar yang mungkin PPKM atau lockdown atau semacamnya, mungkin gue masih mau remind teman-teman lagi bahwa banyak di antara kita yang mungkin stres, pusing lah segala macam karena pandemi ini dan lockdown yang berkelanjutan dari pemerintah. Tapi teman-teman, mungkin kita juga harus ingat bahwa di masa-masa seperti ini Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tetap peduli dengan apa yang kita lakukan, tetap melihat apa yang kita butuhkan juga teman-teman. Jadi itu saja yang ingin gue remind ke teman-teman agar teman-teman ingat bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian above all.
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ya, teman-teman, kiranya lagu tersebut boleh menjadi pinter kita bahwa di kala dalam kondisi apapun Tuhan masih lihat mengasihi kita dan Tuhan itu dari segala-galanya bagi kita. Ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Doa akan saya pimpin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berikan hikmat pada kami agar kami bisa ikut pengertian pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tolong berkati juga ibadah ini walaupun dengan keterbatasan melewat Zoom di kala pandemi ini. Tuhan tolong berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga sampai selesai pada akhirnya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati masing-masing dari kami yang mengikuti ibadah ini. Berikan kami masing-masing hati dan kesiapan untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan.
Tuhan juga tolong berkati teman-teman kami yang masih belum bergabung. Kiranya Tuhan tolong boleh gerakan hati mereka di segi kemalasan atau ketidakmauan mereka untuk ikut. Tuhan tolong kiranya berkati mereka, beri hikmat agar mereka bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan tolong pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, masih semangat untuk memuji Tuhan? Gue yakin semangatnya baru ada nih. Gimana? Semangat nggak untuk memuji Tuhan, teman-teman? Semangat dong. Mantap. Yang lain gue harap juga semangat ya. Iya, ngasih jempol. Mantap, mantap. Oke, teman-teman, sebelum mari kita naikkan lagu Menaikkan Syukurku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, amin, teman-teman. Puji Tuhan. Kiranya dengan lagu itu bisa membuat kita untuk selalu menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Oke, teman-teman.
Tapi sebelumnya gue nggak bisa on cam karena ada beberapa nggak tahu sih dari kemarin koneksi mungkin kalau gue on cam langsung tiba-tiba ke putus koneksi gue. Oke, sebelum kita memulai ibadah khotbah kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Abraham, mungkin gue mau curhat sedikit ya. Jadi gue itu bekerja sebagai internal auditor ya. Jadi itu kerjaan gue itu kayak berhubungan dengan gue itu harus keluar kota. Jadi dalam satu tahun itu mungkin bisa kayak 15 kota yang kunjungin. Tapi sejak pandemi ini gue bener-bener kayak di kota terus dan itu tuh kayak apa ya? Mungkin pertama pendapatan gue juga berkurang dari segi pendapatan. Yang kedua bosen sudah maksimal sih kalau dari gue pribadi. Tapi ada satu hal yang gue tangkap dari ini ya. Yang pertama tuh gue bisa lebih dekat dengan keluarga gue, dan kedua gue itu bisa memulai banyak hal baru dalam diri gue. Jadi itu banyak benar-benar kayak gue nggak tahu sebelumnya itu mungkin kalau sebelum pandemi ini gue benar-benar kayak bisa di luar kota, pulang di Jakarta cuma seminggu, 2 minggu keluar kota lagi. Jadi tuh kayak gue nggak bisa melakukan berbagai macam hal yang gue lakuin sebelumnya. Mungkin ini gue juga mau sharing mungkin ke teman-teman yang mungkin teman-teman itu merasa kayak dari lockdown di yang tahun lalu sampai sekarang PPKM level 2, level 3, level 4 gue nggak tahu level berapa. Mungkin teman-teman udah merasa kayak bosen, stres dan sebagainya. Tapi kita juga harus lihat teman-teman di balik semua ini ada sisi positif yang mungkin Tuhan sudah rencanakan buat kita. Kalau boleh dibilang mungkin ya ini adalah ketika kita melakukan sesuatu dan mungkin ini waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya mungkin itu sedikit sharing dari gua. Mari sama-sama kita naikkan pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Abraham. Tes, suara saya kedengeran? Kedengaran Pak Abi? Masuk kok. Oke, thank you. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, biarlah seperti pujian tadi kami belajar untuk meyakini bahwa di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan, tekanan yang kami hadapi, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Sehingga tolong kami untuk terus menanti dan berharap kepada Tuhan. Dan biar firman pada hari ini semakin menguatkan kami untuk kami berharap dan menantikan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, layakan dia, dan kiranya Engkau yang memakai firman-Mu untuk menyegarkan kami, menguatkan kami, memperbaiki kami, memulihkan kami, untuk kami bisa menjalani keseharian dengan cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru, sikap hati yang baru. Dan kalau mungkin ada rekan-rekan kami yang akan bergabung di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah khotbah, biarlah Tuhan juga yang siapkan hati mereka untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami dan juga disegarkan, dikuatkan, dipulihkan oleh firman-Mu. Mohon Engkau juga yang berkenan memakai jaringan internet yang kami gunakan sehingga tidak menjadi kendala untuk kami bisa menyambut, menerima, menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Tema kita pada hari ini adalah lockdown, ya, lockdown. Ini satu tema atau satu istilah yang mungkin di awal 2020 itu menjadi istilah yang marak dan banyak orang itu jadi parno ya. Karena lockdown artinya dikunci, ditutup, nggak bisa kemana-mana. Tulisannya nggak tahu ya, lockdown di sini ada spasinya apa enggak ya. Nah, teman-teman bicara tentang lockdown, dikunci, nggak bisa kemana-mana. Saya punya kisah dari seorang teman. Jadi teman saya ini satu kali, ya masih kecil waktu itu, masih SD, karena dia waktu itu melakukan satu tindakan yang dianggap salah, maka dia dihukum, dan hukumannya adalah dikunci di kamar mandi. Dia dikunciin di kamar mandi itu sampai sekitar 1 jam, teman-teman. Itu rasanya sangat-sangat nggak nyaman sekali, sangat-sangat menderita sekali, sangat-sangat menyakitkan dan membuat dia begitu sedih. Dan ternyata pengalaman itu menjadi pengalaman yang kalau istilah psikologisnya traumatis. Pengalamannya sangat menimbulkan luka sehingga dia jadi orang yang sangat tertutup, orang yang sangat penakut, orang yang sulit percaya, orang yang minder sehingga ketakutan di masa lalu itu membuat dia sulit untuk membuka diri. Nah, artinya dikunciin, ditutup, di lockdown, dikurung itu sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat membuat kita menderita. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah punya pengalaman itu apa enggak ya. Nah, tetapi bicara tentang lockdown di sini, teman-teman, kalau teman-teman mungkin ini ya pernah nonton kisah-kisah film-film zombie ya. Nah, itu biasanya banyak orang akhirnya mau nggak mau lockdown. Mereka menutup pintu rumahnya, bahkan mungkin mereka kalau bisa membuat bunker ya di bawah tanah untuk bersembunyi dari serangan zombie. Nah, tapi ini mungkin kisah fiktif ya. Tetapi sebenarnya di dalam kenyataan itu ketika misalnya ada perselisihan antar negara, tidak jarang ada yang namanya istilah embargo.
Ini mungkin kalau teman-teman yang sudah SMA atau kuliah mungkin mengerti, yang SMP juga siapa tahu mungkin juga tahu. Jadi, embargo artinya, eee, satu negara mengambil keputusan untuk tidak, atau istilahnya memboikot ya, tidak memberikan kiriman barang atau, tidak akan memberikan pasokan barang tertentu, makanan tertentu, produk tertentu kepada negara lain sehingga negara tersebut akhirnya berkurang pasokan, pangannya, berkurang pasokan, kebutuhan mereka, sehingga, negara yang biasanya mengkonsumsi produk dari negara yang lain itu mengalami kesulitan. Ya, jadi artinya secara tidak langsung seperti mengalami yang namanya lockdown, diblokir jalan masuk untuk mereka bisa mendapatkan produk tertentu. Nah, tetapi sekarang kita masuk dalam situasi yang mirip juga, bagaimana COVID membuat kita harus di lockdown, kita harus dikurung di rumah. Dan ya bersyukurnya kita di Indonesia, di Jakarta tidak separah Italia atau beberapa negara Eropa di tahun yang lalu. Mereka sampai benar-benar nggak bisa keluar rumah, dan di situ mereka harus benar-benar mau tidak mau betah di rumah saja. Karena pilihannya antara bosen di rumah atau mati di luar rumah. Nah, tetapi teman-teman sebenarnya di dalam Alkitab juga ada ketika, ini bukan bicara tentang pandemi, tetapi ketika satu negara, sebuah bangsa itu di lockdown, dikurung, dikepung oleh kerajaan musuhnya. Nah, itu ada di dalam kisah 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai yang ke-31. Ketika kerajaan Aram itu dengan pasukannya mengepung kerajaan Israel Utara, atau ya ibu kotanya itu, atau kota Samaria disebutnya ya. Nah, saya bacakan 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 31. Sesudah itu Ben-Hadad raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Samaria itu bagian Israel Utara ya. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan kah? Atau hasil pemerasan anggur?" Ya, lanjut. Kemudian, silakan slide-nya. Kemudian perempuan itu berkata kepadanya, kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya teman-teman, kisah ini menjadi kisah yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan, karena ini adalah satu gambaran ketika sebuah negara itu mengalami yang namanya lockdown. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup dari luar negara mereka, sehingga mereka harus bertahan dengan persediaan yang ada bertahun-tahun lamanya, sehingga ya lama-lama persediaan itu habis, mereka mengalami kelaparan. Dan kita lihat ada berbagai macam krisis yang terjadi di dalam kisah ini. Yang pertama kita melihat ada krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi. Kita lihat contohnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25, ketika di situ dikatakan kepala keledai itu harganya 80 sikal perak. Nah, teman-teman bicara tentang kepala keledai, ini ingat ya, ini kaitannya adalah untuk mereka konsumsi, mereka makan.
Nah, di sini ketika dikatakan kepala keledai, keledai itu teman-teman di dalam perjanjian lama adalah binatang yang haram untuk dimakan. Binatangnya haram. Nah, tetapi menariknya di sini karena terlalu laparnya mereka, karena sangat menipisnya persediaan makanan di waktu itu, akhirnya mau tidak mau binatang yang haram sekalipun mereka harus makan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah kepalanya. Kepala binatang ya khususnya ini ya, kepala keledai itu bagian yang terjelek. Dan teman-teman kalau kalian pernah makan di fast food restoran ya, misalnya fried chicken ya, saya nggak mau sebut namanya ya, fried chicken dan segala macamnya, atau yang menawarkan burger tetapi juga ada fried chickennya, teman-teman pernah nggak menemukan menu kepala ayam goreng? Kan ada potongan dada, ada sayap, ada paha, paha pun ada paha atas atau paha bawah. Nah, ada nggak kepala ayam dijual di sana? Dengan rumah makan yang namanya ke barat-baratan itu ya, dengan ada bahasa Inggrisnya itu, ada nggak yang menjual itu? Dan ada nggak yang beli? Pernah teman-teman datang ke fried chicken ya? Ada yang mungkin logonya kakek-kakek, atau tempat makan yang logonya badut, ya, atau logonya raja, mahkota. Nah, teman-teman pernah nggak teman-teman datang ke sana, atau tempat makan yang ada fried chicken-nya juga logonya cewek berjerawat? Teman-teman pernah nggak teman-teman datang ke sana, terus pesen, Mas, Mbak, saya pesen dong kepala ayam goreng yang crispy ya, 5. Ada nggak? Pernah nggak teman-teman? Ada yang pernah? Boleh jawab di chat Belum ada, Bang. atau nggak pernah ya? Nggak pernah Iya. ketemu Nggak ya? pernah. Nggak pernah pesen dan nggak pernah ketemu. Kalaupun pesen nggak pernah mungkin ada ya. Oke. Nah, artinya bagian kepala binatang itu bukan satu hal yang kita pengen untuk konsumsi, gitu. Ya, jadi bagian yang terjelek. Nah, apalagi dari segi kebutuhannya, bagian kepala itu dagingnya sangat sedikit. Tetapi waktu itu dihargai 80 sikal perak. Nah, dalam satu tafsiran yang saya coba dapatkan, 80 sikal perak itu sekitar 5 pound sterling. Ya, 5 pound sterling itu kalau dirupiahkan ke kita di sekarang itu, kurs sekarang itu sekitar 100 ribuan. Jadi bayangkan teman-teman beli bahan makanan seharga 100 ribuan untuk satu kepala keledai. Teman-teman ada yang pernah beli samcan? 1 kilonya berapa ya teman-teman? Ada yang pernah coba ini ke sana, ke pasar atau mungkin ke tempat makan atau ya itu ya yang menjual itu? Ada? 200-an mungkin. Kalau masak ya, udah. Kalau yang masih mentah? Itu apa ya? Kalau beli sih, Oh, belum belum. makan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin berarti kalau yang sudah matang, sudah diolah itu sekitar 200 ribuan, berarti kalau misalnya yang masih mentah mungkin sekitar 100, ya 150 mungkin ya. Nah, jadi teman-teman kalau dalam hal ini harganya nggak jauh beda dari daging yang berkualitas yang kita pingin. Tapi ternyata di sini untuk satu bagian tubuh yang terjelek untuk dimakan, harganya cukup mahal. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya betapa beratnya waktu itu situasi yang dihadapi. Nah, yang kedua adalah di dalam ayat yang sama dikatakan 1/4 cup tai merpati harganya 5 sikal perak. Nah, ini ya kata ini memang benar-benar mungkin buat kita agak kasar dan jorok ya, tetapi ini real kondisi waktu itu. Tapi memang teman-teman beberapa tafsiran yang saya coba lihat, beberapa referensi yang saya coba pelajari, ada yang mengatakan tahi merpati itu adalah istilah untuk sejenis tanaman yang nantinya akan dimasak dimakan. Tapi ada juga yang mengatakan tahi merpati ini adalah sebuah nama untuk kacang-kacangan. Jadi ada kacang polong, kacang-kacangan itu yang bentuknya seperti tahi merpati.
Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa dalam studi mereka ya, dalam penelitian mereka, ini memang benar-benar tai merpati. Tetapi ada pembagiannya lagi. Ada yang mencoba menggali informasi bahwa tai merpati ini bukan untuk dimakan, tetapi sebagai wadah untuk menanam. Ya, diharapkan cukup subur untuk bisa menanam sayur-sayuran. Nah, tapi ada yang memang mengatakan bahwa ya karena ini dari ayat-ayat di awal bicara tentang kelaparan yang hebat, berarti tai merpati ini ya dikumpulkan untuk dimakan. Nah, tapi intinya ini adalah makanan yang sangat-sangat buruk. Jadi bisa dibayangkan teman-teman kalau memang benar ini adalah tai merpati yang nantinya akan dikonsumsi oleh orang Israel waktu itu, mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit, sangat-sangat tertekan, seperti begitu desperate, nggak bisa makan apa-apa lagi. Nah, jadi teman-teman ini yang kita bisa lihat, krisis ekonomi yang sangat-sangat parah, sampai sulit sekali untuk makan secara layak. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah krisis moral. Krisis moral yaitu ketika di dalam ayat yang ke-28 ada dua ibu yang bersepakat. Jadi waktu satu ibu ini mengadu perkaranya kepada sang raja, ceritalah si perempuan ini, si ibu ini, dikatakan perempuan ini artinya perempuan yang lainnya yang bersepakat dengan dia. Berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Nah, teman-teman bisa dibayangkan ini sampai ada yang coba menafsirkannya, mencoba untuk lebih diperhalus bahwa anak mereka berdua ini kemungkinan sudah mati kelaparan sehingga mereka mau makan mayatnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian ini ketika sang perempuan yang satu itu marah dan ngadu kepada raja, dugaannya sih lebih kemungkinannya adalah bahwa anak mereka masih hidup. Kemudian, nah karena sedemikian laparnya mereka, sehingga tega anaknya itu ditangkap, dipegang, disembelih. Setelah itu ya mungkin ya harus sekarat dulu, darahnya mengucur dulu, atau kita tidak tahu apakah cara membunuhnya, apakah dicekik sampai mati ataukah digorok, kita nggak tahu. Tetapi ya nantinya kan anak ini akan dipotong-potong, kemudian diolah dengan bumbu, dimasak, setelah itu dimakan. Nah, teman-teman membayangkannya aja saya udah ngeri. Nah, tetapi mereka karena begitu lapar sampai-sampai nggak ada lagi yang namanya peri kemanusiaan di sini. Saya lapar. Ada anak saya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Ya udah, saya makan aja. Dan karena ada kesepakatan, oke, kita makan, besok kita makan lagi. Jadi paling nggak kita masih bisa hidup. Itulah kesepakatan di antara mereka. Nah, tetapi teman-teman yang kita bisa lihat di sini ada semacam kekejian yang terjadi. Tega sekali untuk memakan bahkan anaknya sendiri. Nah, bukan hanya itu teman-teman, ya sampai sini aja krisisnya begitu mengerikan ya. Nah, krisis yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah krisis psikologis dan spiritual. Krisis secara kejiwaan dan kerohanian. Kalau di dalam ayat 31 dikatakan, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Elisa bin Safat ini adalah nabi Allah di waktu itu. Jadi sang raja sedemikian marah, sampai-sampai bilang, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih dari itu, maksudnya benar-benar Allah akan memurkai aku kalau sampai Elisa itu kepalanya masih utuh, masih terkait di lehernya. Jadi dia ingin memenggal kepala Elisa sang nabi. Nah, kemungkinannya sih bukan benar-benar pengen bunuh, tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, ya silakan. Di dalam ayat 33, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, berkatalah raja kepadanya, jadi raja ini ngomong sama si Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan, mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi di sini sebenarnya kalau memang sang raja udah benar-benar pengen bunuh Elisa, harusnya nggak ada pertanyaan seperti itu lagi, melainkan langsung bacok,
langsung penggal kepala Elisa. Tetapi dia masih nanya, artinya dia begitu putus asa, dia begitu stres, dia begitu tertekan secara mental, sehingga dia sampai bilang, gak ada harapan lagi. Ngapain lagi saya jadi orang yang beribadah kepada Tuhan ketika semua sudah seperti ini. Dan memang teman-teman ini, kalau teman-teman membaca kisah-kisah sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya, jadi Ben-Hadad, Raja Aram ini pernah mau menyerbu. Nah, kemudian ternyata Allah memakai Nabi Elisa untuk melakukan mujizat sehingga raja ini dengan pasukannya tidak jadi nyerbu, dibuat buta, dan akhirnya sampai di dalam area kerajaan Samaria waktu itu sebenarnya sudah sangat-sangat nyaman sekali, sangat-sangat empuk sekali untuk dibunuh satu-satu oleh Raja Israel dan pasukannya. Nah, tapi Nabi Elisa bilang nggak usah. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, ya prajurit ini sudah pulang ke tempatnya. Raja Ben-Hadad ini seperti lupa diri. Lupa diri bahwa dia pernah dikasihani, diampuni, dia balik nyerang lagi. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan Raja Israel waktu itu mungkin juga kesel sama Elisa. Tahu gitu kami bunuh tuh pasukan. Ngapain kami ikutin omongan kamu? Nah, jadi ada penyesalan, ada kemarahan, ada depresi. Itu yang dialami sang raja. Sampai-sampai keluar kata-kata yang sedemikian kejam. Dan bukan hanya itu, sampai-sampai dia sepertinya udah nggak ada pengharapan lagi, nggak mau berharap apa-apa lagi pada Tuhan. Dia seperti mau bilang, percuma saya jadi orang yang beribadah. Percuma saya punya agama, karena Allah yang saya imani dalam agama saya nggak ada kontribusi apa-apa, nggak memberikan jalan keluar apa-apa buat saya. Nah, teman-teman, apakah ada kemiripannya dengan kondisi sekarang di masa pandemi? Setidaknya kalau kita lihat ya, memang tidak separah di dalam kisah tersebut, tetapi 3 poin tadi, 3 krisis ini setidaknya kita lihat ada. Ya, krisis ekonomi itu salah satunya. Ketika di masa-masa sekarang krisis ekonomi terjadi di dalam tempat pekerjaan, ada karyawan-karyawan yang kemudian di PHK, pengurangan karyawan. Kalaupun ada yang masih bekerja, ada pemotongan gaji karena pihak perusahaan nggak sanggup untuk membiayai. Ya, ataupun juga ada usaha-usaha yang tutup. Ya silakan saja slide-nya. Jadi teman-teman, pernah satu kali ketika saya di dalam perjalanan waktu itu mau ke gereja ya, jalanan sepi, ruko-ruko tutup, bahkan ada satu komplek ruko yang sempat saya lewati itu pasang spanduk dijual. Karena udah begitu nggak bisa cari uang lagi dengan situasi seperti ini untuk beberapa orang. Demikian juga krisis moral, teman-teman. Ya, krisis moral itu terjadi dan salah satu yang teman-teman ya, hasil penelitian tahun lalu, akses terhadap situs porno di Indonesia itu meningkat sebesar 18%. Jadi ketika orang akhirnya terkurung di rumah, yang mereka hanya bisa lakukan adalah online di internet, salah satu alternatif utama mereka adalah nonton film porno. Sehingga pemakaian internet untuk situs porno itu meningkat tajam, 18%. Dan saya belum dapat info terkini seperti apa tingkat ininya ya, grafiknya, kenaikan atau penurunannya. Tapi ya ini yang terjadi. Orang jadinya menggunakan internet itu dari awalnya mungkin untuk bekerja, untuk belajar, untuk keperluan sehari-hari. Akhirnya apa? Ya udah untuk hal-hal seperti tadi. Gitu. Ya. Dan bukan hanya itu. Terjadi krisis psikologis ya, banyak orang yang sangat bergumul dengan mental health ya, dengan kesehatan mental, mereka begitu bosan, muak, mereka jenuh, stres, depresi. Dan meskipun orang bisa ibadah menggunakan handphone mereka, tinggal buka channel YouTube dari gereja tertentu yang mungkin mereka tahu untuk dengar khotbahnya, ikut ibadahnya. Kenyataannya, ikut ibadah nggak? Banyak yang tidak. Sepertinya internet itu bukan untuk ibadah. YouTube itu bukan untuk dengar khotbah. Ya untuk entertainment saja, untuk hiburan saja. Nah, jadi teman-teman ini situasinya sedikit banyak mirip dengan yang terjadi meskipun tidak separah di dalam kisah 2 raja-raja tersebut. Nah, tetapi teman-teman, kita harus tahu bahwa ada
lockdown yang lebih mengerikan lagi ketimbang yang dialami di dalam kisah dua raja-raja tadi ataupun yang kita alami. Lockdown seperti apa? Keterkurungan seperti apa yang lebih parah dari itu? Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami, ya bukan kamu, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, teman-teman kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini jelas sekali ya, kita itu kamu, kami, mereka, perhatikan kata ganti orangnya ya, kamu, kami, mereka, itu dikurung, mengalami keterikatan, mengalami perbudakan, mengalami pengepungan gitu ya. Nah, kenapa? Di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Nah, lanjut di dalam slide-nya. Jadi kalau menurut kita ini lagi hidup, kita sedang hidup, oke. Tapi sebenarnya ayat-ayat tadi mengatakan kita sebenarnya sudah mati. Mati secara rohani. Secara jasmani memang mungkin kita bilang, ya masih hidup kok, masih bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ngomong, masih bisa dengar. Iya, tetapi di sini dikatakan kita itu sebenarnya sudah mati. Mati rohani. Bukan sekedar mati jasmani. Kenapa mati rohani? Karena dikatakan matinya gara-gara apa? Mati oleh dosa dan pelanggaran. Nah, dosa dan pelanggaran. Dosa itu dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli Perjanjian Baru ya, Alkitab Perjanjian Baru itulah hamartia. Pelanggaran itu paraptoma dalam bahasa Yunaninya. Bedanya apa? Hamartia dengan paraptoma. Bedanya adalah begini. Kalau hamartia, dosa, itu adalah kita diminta untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan sasaran, kita meleset, kita nggak kena, kita nggak mau. Nah, kalau pelanggaran, kita diminta untuk jangan lakukan, kita malah lakukan. Nah, jadi teman-teman coba mulai ingat-ingat. Berapa banyak kamu diminta melakukan sesuatu yang baik, kamu nggak lakukan, nggak mau, atau menunda-nunda, sampai akhirnya nggak jadi lakukan. Malas belajar, malas melakukan kebaikan, nggak mau menghormati orang tua, dan seterusnya. Udah dibilang misalnya ya, jangan kebanyakan nonton drakor. Ujung-ujungnya sampai berjam-jam. Episode 1 selesai, lanjut lagi. Jangan kebanyakan baca manga atau manhwa ya. Tetap aja. Sampai lupa waktu. Penasaran kalau misalnya nggak sampai tuntas di episode terakhir. Jangan nonton film porno. Tetap aja sembunyi-sembunyi nonton. Nah, teman-teman, jadi kita melihat di sini bahwa kita diminta melakukan yang baik, kita nggak mau. Kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang jahat, kita malah lakukan. Dan teman-teman, jangankan untuk usia teman-teman, usia anak saya yang masih umur 1,5 tahun juga begitu. Dia itu kalau ngelihat saya online pakai laptop, dia langsung cepat-cepat datang. Mau pegang-pegang, mau sentuh-sentuh, mau tekan-tekan tombolnya, keyboardnya, termasuk mau geser-geser itu mousepad-nya. Saya bilang jangan, nggak usah. Akhirnya kadang saya peluk. Nah, ketika misalnya satu kali saya harus mengecas laptop saya, artinya saya akan bergeser dari laptop posisinya, anak saya langsung naik kursi dan mau pencet. Nah, waktu saya bilang jangan, dia malah nyengir. Bayangin teman-teman, anak umur 1,5 tahun. Jadi dia itu malah sepertinya ngeledekin saya. Sentuh nggak ya, sentuh nggak ya, sentuh nggak ya. Kayak ngeledekin saya gitu. Ya saya pun nggak tahu benar apa enggak. Tapi yang saya lihat, saya bilang jangan. Saya bilang turun. Nggak mau. Malah nyengir. Nah, jadi teman-teman inilah situasi yang kita bisa lihat. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman kalau di dalam ayat-ayat tadi, itu dikatakan bagaimana kita sedang, meskipun kita berkata kita hidup,
tetapi sebenarnya kita mati karena dosa dan pelanggaran. Dan di dalam situasi seperti tadi, kita melihat bagaimana kita ini diperbudak oleh yang pertama, jalan dunia, tren. Maksudnya apa? Maksudnya begini, misalnya si ini pakai ini, si ini pakai baju ini, si ini melakukan ini, saya juga deh. Misalnya si ini kalau yang namanya cowok itu kalau mau dianggap keren tuh harus rokok. Dulu zaman saya waktu SMP, SMA ya kayak gitu. Atau zaman teman-teman ya Bang. Tapi maksudnya begini, ada semacam cara menilai yang namanya cowok yang maco, cowok yang berani adalah yang suka ngerokok, yang berani tawuran, yang berani ngeganja. Itu zaman saya. Nah, saya nggak tahu teman-teman seperti apa, tapi intinya kita itu diusahakan untuk jangan sampai ada orang bilang kita kuno, kita kudet, ya kurang up to date, sehingga kita ketinggalan zaman dan dijauhi orang. Itulah maksudnya jalan dunia, tren. Yang namanya begini tuh yang bagus. Atau misalnya waktu zaman saya dulu sekolah kuliah ya. Kalau ujian nyontek nggak apa-apa. Si ini nyontek, si itu nyontek. Kenapa saya nggak nyontek? Akhirnya apa? Saya ikutan nyontek. Itu yang terjadi. Atau yang berikutnya, penguasa kerajaan angkasa. Jadi maksud gini, jalan dunia seperti tadi itu, tren seperti tadi itu adalah ternyata tren-tren di mana di balik itu ada iblis yang sedang mengarahkan kita untuk menjauh dari Allah. Menyukai hal yang buruk dan menjauhi hal yang baik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hawa nafsu daging. Nah, kalau jalan dunia, iblis itu adalah godaan dari luar. Nah, hawa nafsu daging adalah dorongan dari dalam. Ambil contoh teman-teman, misalnya sekarang ya, ketika teman-teman ada di rumah saja dengan internet, pasti mulai ada dorongan-dorongan tertentu, ide-ide tertentu, gue mau ngapain ya dengan internet gue hari ini. Akhirnya apa? Pasti yang biasa kita pikirkan adalah misalnya apa? Hal-hal yang sifatnya untuk menyenangkan kita saja, tapi belum tentu itu hal yang berguna, bermanfaat, dan baik. Entah itu main game kelamaan, entah itu sosmedan sampai berjam-jam, padahal cuma lihat-lihat gambar foto-foto orang, entah itu nonton drakor sampai nggak habis-habis, atau bahkan yang lebih parahnya lagi nonton film porno dan seterusnya. Nah teman-teman, itu dorongan-dorongan dari dalam yang intinya apa? Kita bingung, habis ini mau ngapain? Habis ini mau ngapain? Nah teman-teman, di saat seperti itulah istilahnya kita menjadi zombie rohani. Sepertinya kita hidup padahal sudah mati. Kita mati rohani, kita dibelenggu, diperbudak, di lockdown oleh dosa. Nah pertanyaannya apakah masih ada harapan? Nah harapan itu bukan optimis. Optimis itu artinya saya pasti bisa. Pesimis artinya saya nggak bisa. Nah perbudakan ini, lockdown ini kita nggak bisa patahkan. Kita nggak bisa bebas darinya. Kenapa? Karena kita sendiri suka. Seperti halnya lagu yang sempat populer di TikTok ya, Savage Love ya. Meskipun udah disakitin, meskipun diperalat, tapi I still want that savage love. Saya masih mau, saya masih ingin cinta yang biadab itu. Nah, jadi teman-teman, kamu tahu kamu dirugikan, digerogoti, dibuat malas, gak punya semangat oleh dosa-dosa itu, tapi kamu masih mau melakukannya. Kamu masih ingin terikat olehnya. That is the savage love yang kamu alami. Sehingga kamu pengen bebas, tapi sekaligus pengen nikmatin. Seperti halnya seorang hamba Tuhan, Bapak Gereja bernama Agustinus mengatakan dalam satu tulisannya, ketika dia bergumul dengan dosa seksual, dia doa kepada Tuhan gini, Tuhan bebaskan saya dari dosa percabulan. Tapi jangan sekarang. Artinya dia tahu ini nggak benar, tapi dia masih pengen nikmatin. Jadi gimana? Bisa nggak dia bebas? Jawabannya nggak bisa dengan dirinya sendiri. Nah, tetapi kita bersyukur teman-teman, ada harapan. Di dalam Efesus 2 ayat 4-7. Harapan itu ada di dalam Kristus. Ketika dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini,
Jalan keluar bagi kita manusia yang di-lockdown oleh dosa. Kita menjadi orang yang diperbudak, tapi kita suka diperbudak oleh dosa. Jalan keluar itu datangnya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Allah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena tadi ya, kita mati karena dosa, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kemudian, kita juga dibangkitkan di dalam Kristus. Jadi kita ini hanya bisa hidup dan dibangkitkan dari kematian itu karena Kristus dan di dalam Kristus. Jadi oleh karya Kristus itulah kita bisa mengalami kehidupan kembali. Kita bisa mengalami kebangkitan. Yang namanya mati, teman-teman. Kalau teman-teman di masa-masa pandemi ini banyak orang yang meninggal ya, banyak orang yang berduka karena itu. Ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal, maka sanak saudara famili yang kehilangan, mau mereka teriak-teriak, mau mereka menangis, orang yang meninggal itu nggak akan bangkit. Dan kemudian misalnya ya, kita bawa barang favorit mereka, orang yang mereka sayangi, atau orang yang dia sayangi, makanan kesukaan dia, mau kita tawarkan ke dia tetap nggak akan merasakan apa-apa. Yang namanya orang mati itu tumpul. Meskipun saya belum pernah mengalami mati jasmani, tetapi setidaknya kalau misalnya kayak kita tidur ya teman-teman ya, kita itu tumpul sama kondisi sekitar. Ya biasanya memang indera yang paling sensitif ketika kita tidur itu hanya telinga ya, sehingga ada suara kita bisa bangun. Nah, tetapi maksud saya teman-teman, ketika seseorang mati, dia itu nggak bisa apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Sehingga untuk dia bisa hidup itu harus ada kekuatan, kuasa dari luar dirinya, sehingga dia bisa hidup, dia bangkit. Dan itulah yang dilakukan Kristus. Dan bukan hanya itu teman-teman, melainkan juga dikatakan melalui karya Kristus ini, Allah memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi kita orang-orang yang harusnya dimurkai karena dosa, kita yang harusnya mendapatkan tempat di neraka untuk mengalami murka karena dosa, justru melalui karya Kristus, kita bisa mendapatkan tempat bersama dengan Allah di sorga. Nah, apalagi alasannya kalau bukan Allah melakukannya karena kasih-Nya yang besar. Ia mencintai kita, teman-teman. Meskipun manusia begitu berdosa, Allah tidak langsung menghajar, menghukum, tetapi Allah bahkan berkorban untuk manusia bisa mengalami pemulihan dan keselamatan. Itu semata-mata karena Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita. Nah, jadi teman-teman, mulai firman Tuhan pada hari ini, maukah engkau bebas dari belenggu dosa, dari terkurungnya engkau oleh dosa, di lockdown oleh dosa, yang membuatmu hidupnya tergerogoti, yang membuatmu tidak menggunakan internet untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau mau, terimalah uluran tangan Kristus yang berlubang paku itu. Tangan yang berlubang paku demi membebaskanmu dari perbudakan dosa. Imani Dia, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu akan diampuni. Kamu akan dihindarkan dari hukuman dosa, itu kematian kekal di neraka. Kalau kamu merasa kamu belum cukup baik untuk masuk surga, bagus. Karena sampai kapanpun kita nggak pernah cukup baik untuk bisa masuk surga. Kita nggak akan pernah bisa. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Kristus dan karena perbuatannya yang membuat kita bisa diselamatkan. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, teman-teman, maukah engkau percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Untuk kau bisa mengalami kebebasan dari belenggu dosa? Sebagai penutup dari renungan hari ini, saya ajak kita untuk melihat satu video berjudul Falling Plates. Biarlah melalui video ini teman-teman semakin ditolong untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Silakan. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I
gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Baik, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah setiap kami terbuka hatinya untuk menyadari bahwa pencarian kami selama ini adalah pencarian yang membelenggu kami, membatasi kami, memperbudak kami, dan merusak kami. Ketika kami mencari hal-hal yang memuaskan, menyenangkan, membahagiakan kami di luar Allah, kami justru seperti sebuah laptop yang semakin lama akan semakin tergerus kekuatan baterainya sampai akhirnya mati, tak berdaya. Sadarkan kami untuk kami mau kembali kepada Allah. Dan Allah sebenarnya sudah mengulurkan tangannya untuk meraih kami. Tinggal kami yang apakah mau bersedia meresponinya
menyambut uluran cinta Tuhan yang penuh kasih itu, dan kami mengalami kebahagiaan, pengampunan, penerimaan, pemulihan. Gugah kami, gelisahkan kami. Kalau masih ada di antara kami yang mengeraskan hati, merasa bahwa kami tidak butuh Tuhan, saya masih punya hal-hal yang lain yang menyenangkan buat saya, begitu nikmat buat saya, dan itu bisa memuaskan saya. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan kalau ada orang-orang seperti ini yang berkata demikian di hatinya. Sehingga satu saat nanti ketika mereka menyadari bahwa pencarian mereka melalui hal-hal tadi, itu game, video porno, drakor, bahkan studi, hubungan, cinta dengan orang lain, tidak akan pernah bisa memberikan solusi ketika belum datang kepada Kristus. Tolong kami, karena kami tidak tahu sampai kapan kami hidup. Tolong kami tidak menyia-nyiakan kesempatan menyambut uluran tangan Tuhan yang penuh cinta itu. Inilah doa kami. Dan saat ini kami juga berdoa syafaat untuk beberapa hal. Menyerahkan untuk setiap kami yang sedang studi, baik di SMP, SMA, ataupun yang akan masuk dalam perkuliahan. Tuhan diberikan motivasi, semangat, kerja keras, sukacita, karena kami sedang menjalani studi untuk mempersiapkan masa depan kami. Dan buat kami yang bekerja, baik di rumah ataupun yang harus ke kantor, berikan kekuatan, sukacita, dan juga ketika ada berbagai tekanan kerja, tugas-tugas kerja yang harus diselesaikan. Tuhan yang mampukan sehingga bisa tetap bertanggung jawab. Dan kalau ada rekan-rekan kami, koko cici kami yang harus bekerja ke kantor dan akan bertemu dengan orang-orang lain, Tuhan juga yang lindungi, jagai sehingga mereka bisa terhindar dari penularan virus corona dan tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan. Menyerahkan juga untuk orang tua kami, keluarga kami di tengah-tengah upaya mereka untuk terus mencari nafkah bagi keluarga. Tuhan berikan sukacita, berikan kekuatan, pengharapan. Kalau dia ada di antara orang tua kami yang bergumul karena mengalami kesulitan dalam bekerja, Tuhan yang berikan ketabahan dan jalan keluar. Tuhan juga yang berkenan untuk memakai gereja kami untuk terus bisa melayani setiap kami, baik secara rohani ataupun secara jasmani, melalui firman Tuhan, ibadah-ibadah, dan juga melalui dukungan-dukungan yang bisa menolong jemaat dalam kebutuhan sehari-hari. Berdoa juga untuk setiap pemimpin di gereja kami, baik pendeta, hamba Tuhan, majelis, pengurus-pengurus di komisi, Tuhan yang mampukan untuk bisa tetap melayani dengan penuh sukacita, termasuk di masa-masa yang sulit seperti sekarang. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau yang menolong pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga tingkat perekonomian bisa ditingkatkan dan tingkat penularan virus corona bisa diturunkan. Berdoa juga untuk upaya vaksinasi massal, Tuhan yang terus sertai sehingga semakin dibentuk kekebalan masyarakat, herd immunity, sehingga dengan masyarakat yang lebih kebal terhadap virus corona, tingkat perekonomian bisa ditingkatkan, aktivitas bisa kembali dijalankan. Meskipun bukan berarti kami harus seenaknya ceroboh, tidak berhati-hati terhadap kondisi yang ada. Inilah doa kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu dan juga kondisi dunia secara umum. Kalau Tuhan berkenan, pandemi ini bisa segera berlalu. Tetapi kalau memang pandemi ini akan terus ada, virus corona ini tidak akan bisa hilang, dialah Tuhan yang memberikan solusi dan memberikan kekebalan tubuh yang lebih baik untuk kami masyarakat. Sehingga mungkin virus corona hanyalah seperti sebuah virus flu biasa yang satu saat kami bisa lalui. Inilah doa kami, tolong kami untuk terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, amin. Thank you untuk Fadil untuk memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberikan firman tersebut dapat bermanfaat bagi kami semua. Oke, teman-teman, mungkin lanjut ada pengumuman. Yang pertama, kita masih akan ibadah seperti ini terus ya di bulan Agustus ini.
Lalu yang kedua mungkin persembahan. Persembahan itu boleh di-share, Kevin? Persembahan, iya. Yang pertama persembahan bisa bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa lewat BCA transfer atau bisa dengan yang pembayaran lainnya tuh kayak BCA, Dana, GoPay, link aja, Shopee, dan OVO dan lain-lainnya. Oke, terus untuk teman-teman yang mungkin yang masih baru, yang masih mau bertanya, Coach gimana sih kalau mau kasih tahu informasi tentang Gema, kapan ibadahnya. Nah, itu bisa lewat IG, kita ada akun IG, Gema GKPI. Di lain juga kita bakal ada info kalau bakal jadwal tentang kebaktian kita kapan aja. Terus teman-teman juga misalnya yang mau lihat ibadah-ibadah kota sebelumnya bisa lewat YouTube kita Gema GKPI. Ini udah ditampilin akun-akun dari Gema GKPI.